Awal mula Rima Dwi Cahyani bergabung di Dinas Koperasi atas saran dari kawan yang menyarankan untuk bergabung ke Dinas Koperasi. Atas saran kawan tersebut, Rima Dwi Cahyani mulai berkunjung dan mendaftarkan usahanya di kantor Dinas Koperasi yang dibantu oleh PLUT atau Pusat Layanan Usaha Terpadu. Nah, mulai dari sinilah Rima Dwi Cahyani dibimbing dan dibantu untuk mengembangkan usahanya melalui pelatihan dan seminar usaha dalam menunjang usahanya naik kelas. Jadi kalau untuk yang pertama itu dulu saya resign dari karyawan. Kebetulan ada link yang menunjukkan saya ke RKB dulu sebenarnya, Rumah Kreatif BUMN. Lalu ternyata orang kreatif BUMN ini banyak link juga yang menuntun saya untuk ke dinas koperasi gitu, seperti teman-teman saya yang biasanya kan nanya ya ikut komunitas apa aja gitu-gitu. Terus akhirnya saya tanya caranya gimana sih Mbak kalau ikut PLUT, ikut dinas koperasi, pengen dong, kita kan juga pengen ikut pameran-pameran seperti itu. Ikut aja Mbak yang PLUT ataupun di dinas koperasi itu semakin sering ngadain pameran, siapa tahu bisa ikut gitu. Terus akhirnya ikutlah ke PLUT itu, kebetulan langsung dikenalin sama Mas Baim yang pegang Kelurahan Serengan gitu. Belum lama kenal langsung beliaunya kesini survei, lalu saya dibantu untuk jadi UMKM naik kelas. Lalu saya diberi masukan, mending kamu bikin proposal ini itu, sering main ke dinas koperasi, ketemu ibu ini gitu. Dan alhamdulillah semakin kesini semakin dipermudah lewat PLUT dan dinas koperasi dan Rumah Kreatif BUMN. Kalau untuk pelatihan, jujur kalau untuk PLUT dan dinas koperasi saya belum lama ikutnya. Jadi pertama itu ikut yang Rumah Kreatif BUMN dulu. Lalu untuk pelatihannya, jadi kalau yang di PLUT baru ikut beberapa kali pertemuan sih, 3 atau 4 seperti itu. Jadi kalau untuk yang lebih seringnya malah yang di Rumah Kreatif. Jadi kalau untuk konsultasi di PLUT dan dinas koperasi ini kan sebenarnya sama ya, mereka bekerja sama. Jadi kalau untuk yang di dinas koperasi itu saya sempat konsultasi gimana sih caranya bisa ikut pameran seperti itu, lalu gimana caranya ikut bisa, kemarin sempat tanya untuk Bukalapak di Ngarsopuro itu gimana sih Bu caranya. Lalu kemarin juga kalau misal pengen ikut pelatihan caranya gimana, syaratnya seperti apa. Lalu untuk yang kemarin saya tanyakan juga ini, dinas koperasi kan sering memberikan fasilitas seperti haki gratis, lalu untuk hak merek, untuk halal dan lain-lain. Nah itu saya pengen sekali jadi orang yang aktif di dinas koperasi untuk mendapatkan informasi tercepat gitu. Jadi kalau misal dinas koperasi ngadain ada kayak kemarin sempat Bikraf dan saya telat, itu kayak membuang-buang kesempatan sekali, makanya saya nggak mau terulang lagi gitu. Makanya kenapa saya pengen banget aktif di dinas koperasi. Rima Dwi Cahyani merasa terbantu ketika bergabung di dinas koperasi karena dia merasa terbantu untuk konsultasi bisnis yang dilayani dengan totalitas meskipun usahanya baru berdiri. Sedangkan untuk konsultasi sendiri gratis, tidak dipungut biaya sama sekali.
Jadi kalau karena saya belum begitu efektif di dinas koperasi, jadi saya belum begitu merasakan dampaknya ya. Tapi kalau untuk yang plut, saya sangat merasakan karena mungkin mereka juga kerjasama juga sih. Tapi karena saya mungkin lebih aktifnya dan seringnya di plut, jadi kayak semakin kesini saya semakin tahu lebih cepat. Seperti fasilitas Haki kemarin ternyata ada diadain juga tahun ini, dan alhamdulillah saya sudah daftar dan tinggal nunggu aja sih untuk proses selanjutnya seperti apa, mungkin perlengkapan dan lain-lainnya seperti itu. Nah, untuk pameran-pameran juga sangat dipermudah. Jadi kalau misal ada pameran untuk bazar makanan atau fashion atau craft gitu, selalu diupdate di grup seperti itu. Jadi kalau untuk keuntungan bagi saya ya sangat ada sekali, apalagi untuk saya yang UMKM baru banget, belum ada 2 tahun, dan diberikan kesempatan seperti itu ya saya harus memanfaatnya dengan baik. Untuk kendala yang pernah dialami Rima Dwi Cahyani, yakni dalam pembelian bahan baku. Bahan baku yang dulunya ia beli di salah satu toko di kota Solo sekarang mengalami kenaikan harga yang signifikan, dan pada akhirnya ia memilih membeli bahan baku yang ada di kota Bandung dengan kualitas bahan yang lebih bagus, akan tetapi sama dalam segi harga. Dan untuk kendala selanjutnya adalah dalam hal printing atau cetakannya. Misal ada kendala di mesin printernya tersebut, maka proses produksi akan terhenti dalam beberapa saat ke depan. Jadi selama kurang lebih hampir 2 tahun ini, untuk kendalanya di awal itu emang harus survei sih ya, karena saya sendiri mungkin waktu itu keterbatasan waktu karena kerja di luar kota, lalu memanfaatkan mungkin weekend itu hanya Sabtu Minggu, jadi harus survei ini itu mulai dari nol banget, mulai dari bahan apa yang cocok, lalu dakron yang seperti apa itu harus saya survei sendiri, lalu untuk menentukan tempat printing juga harus kesana kesini, A, B, C, ini kendalanya apa, kedua apa, di percetakan ini kok warnanya seperti ini gitu, sampai akhirnya nemu yang sampai sekarang. Lalu untuk yang kendala selanjutnya itu yang masih saya rasakan sekarang untuk bahan baku. Bahan baku ini dulu saya ambilnya di Solo, lalu pernah terjadi kenaikan harga yang signifikan, lalu jadi dakronnya itu tidak sesuai, maksudnya saya pengennya dan saya yang selama ini saya pakai itu yang ngembangnya mungkin berapa persen gitu ya, dan ternyata sempat terjadi perbedaan di situ. Yang biasanya saya pakai jenis itu ternyata beda, udah nggak seperti dulu lagi. Lalu saya sempat bingung harus gimana, sampai akhirnya saya memutuskan cari di Bandung gitu, di luar kota. Dan kendalanya juga masih saya temukan sekarang, karena apa? Karena harus pintar nyetok barang gitu. Jadi kalau untuk yang luar kota kan otomatis paling nggak pengiriman 5 hari sampai seminggu. Jadi saya harus pintar-pintar sekiranya masih berapa kilo nih di rumah gitu. Jadi harus cepet beli stoknya untuk sebulan ke depan seperti itu. Nah, untuk ternyata untuk kainnya pun saya dulu juga ambilnya di Solo. Terus habis itu ternyata di Bandung di toko tersebut juga jual kain juga. Ya udah akhirnya semuanya pulangnya di sana gitu. Jadi harus pandai-pandai ini sih waktunya, harus sekiranya menipis ya udah harus sekian. Jadi kalau saya sekali belanja itu paling nggak untuk 1 bulan ke depan. Jadi jangan sampai bahannya habis lalu produksi stop seperti itu. Nah, untuk kendala selanjutnya yaitu nggak ada sih sejauh itu. Ini karena saya masih bergantung sama printing, jadi kalau untuk printingnya ini kan saya nggak jalan sendiri. Kalau untuk potong, jahit, dan lain-lain mungkin saya masih bisa prediksikan. Untuk misal
banyak juga sih customer yang, Mbak, saya masuk order hari ini, Sabtu bisa jadi nggak ya? Seperti itu saya bisa perkirakan sendiri kalau untuk masalah jahit dan lain-lain. Tapi kalau untuk printing suatu saat mungkin terjadi permasalahan di mesinnya atau apa yang memaksa untuk berhenti, nah itu bisa jadi usaha saya juga ikut mati gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini aman dan semoga tetap selalu aman. Omsetnya sendiri dalam 1 bulan Rima Dwi Cahyani bisa sampai 2-3 juta, dan keuntungannya sendiri mulai dari Rp700.000 sampai Rp1.200.000 tiap minggunya, tergantung banyak atau tidaknya pesanan dalam satuan waktu. Kalau untuk omset, alhamdulillah di tahun pertama itu masih standar menurutku, dan tapi lumayan standar ke atas sih ya untuk sebagai pemula, alhamdulillah, mengingat sekarang ini produk saya bisa dibilang momentum gitu, lakunya di hanya momen misal wedding gitu, misal lagi graduation. Nah, graduation ini kan nggak setiap minggu ada, nggak setiap bulan juga ada, kampusnya juga tertentu. Lalu momen selanjutnya yaitu birthday. Nah, ini kalau untuk ulang tahun bisa menolong sih. Jadi kalau untuk bisa jadi kalau yang ulang tahun kan tiap hari juga ada yang ulang tahun, nggak cuma di Solo aja gitu. Nah, makanya kalau untuk omset ini perkiraannya nggak usah disebutin nominalnya kali ya, yang jelas di atas UMR alhamdulillahnya. Nah, untuk berapanya lumayan lah bisa untuk jajan gitu. Untuk pemasarannya sendiri, Rima Dwi Cahyani mengandalkan Instagram dan beberapa marketplace. Dengan nama akun Instagram Dekasti04, dari Instagram tersebut banyak orderan datang dari berbagai kota di Indonesia. Misalnya dari kota Yogyakarta, Semarang, Jakarta, Medan, dan masih banyak lagi kota-kota besar di Indonesia. Dan fanspage di Facebook Dekasti Souvenir tentunya. Pemasarannya yang sekarang saya pakai dari pertama bikin itu, saya masih ingat sekali saya upload itu di Instagram. Waktu itu libur Idul Adha 2017 Agustus gitu. Itu pertama kali bismillah upload untuk foto yang pertamanya. Jadi kalau pesan untuk pengusaha pemula, jadi bukan berarti saya udah berpengalaman, bukan ya, tapi mungkin kita beda di titik startnya aja. Tetap harus berpikir bahwa customer itu, jadi posisikan kamu sebagai orang lain. Misal kamu sebagai bisnis, ya harus kamu PR banget harus pelajari customer kamu gitu. Saya dapat pesan sih dari banyak orang yang mending kamu fokus dulu sampai akhirnya kamu udah habis idenya untuk produk ini, baru nanti kamu manajemen dengan baik, baru kamu boleh buka di misal brand lain gitu. Jangan sampai putus asa, terus coba terus, jangan baper. Jadi kalau untuk pengusaha nggak boleh baper. Kalau misal ini orangnya ini udah kirim foto, ternyata Mbak cancel ya, nggak jadi soalnya temanku udah beli yang lebih murah, misal dia bilang gitu, ya udah nggak usah dimasukin hati, oh belum rezekinya aja gitu. Bagi Anda pemirsa yang ingin memesan bantal custom dari Dekasti Souvenir, bisa memesannya DM via Instagram atau inbox via Facebook. Demikian liputan pakar kali ini. Sampai jumpa di episode pakar selanjutnya. Solo TV, Asli TV Solo. Sip.